Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan sesepuh ini sepuh dari Muhammadiyah Ponorogo, warga besar takmir Masjid Al-Manar setelah seluruh jamaahnya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini kita bisa bertemu kembali yang kedua kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan juga bisa menghirup udara segar, cuaca yang cerah, dan saya diberi kesempatan untuk bisa saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan, saling memotivasi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam menjalani hidup, dan insya Allah tambah berkah ke depannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat pagi hari ini kok sehat semuanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu panjenengan membaca, mengucapkan alhamdulillah, maka simpul-simpul hormon kebahagiaan ini keluar. Ada di otak kanan, ada endorfin, itu menghilangkan nyeri. Endorfin itu derivat dari morfin, tapi buatan Allah lebih dahsyat daripada morfin. Morfin itu obat penghilang nyeri yang paling kuat, sedangkan endorfin itu kekuatannya 200 sampai 300 kali lebih kuat daripada morfin. Jadi kalau panjenengan bersyukur, maka nyeri itu akan hilang semuanya. Jadi nek panjenengan cekot-cekot, berarti ada masih mantel, nggak enak ya, karena yang keluar adalah hormon kortisol. Kortisol itu yang memicu daripada diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang itu sakit tapi hatinya tidak diobati, jangan harap bisa sembuh. Makanya orang yang sakit, dia harus semangat, dia harus berdoa, dia harus pasrah, tawakal, maka acceptance, bahasa psikologisnya accept. Tapi kalau masih denial, angry, bargaining, depresi, kalah dia. Begitu dia accept, pasrah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, maka semua daya tahan tubuhnya meningkat, termasuk kanker. Kankernya langsung mengkeret gitu. Tapi nek mantel kali istrinya, suaminya, perawatnya, dokternya, mantel sama semua yang tidak cocok itu, maka semua daya tahan tubuhnya menurun, maka kankernya akan merobos kemana-mana. Akhirnya mati. Makanya orang yang suka ngeyelan, aiso, itu cepat mati. Karena yang muncul adalah kortisol, rusak. Tapi kalau yes, mantap, setuju, oke, insya Allah saya mengerjakan, maka endorfin keluar, tidak nyeri karena orang itu ikhlas. Serotonin, orang itu kreatif, inovatif, produktif. Dopamin, orang itu makin semangat.
dan oksitosin, orang itu penuh kasih sayang. Mari keluarkan, mari kita baca 3 kali hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini muncrat di sini, tapi nek aizo langsung stroke ya. Good heart, hati yang bersih, hati yang selalu komunikasi kepada Allah. Good mind, pikiran yang selalu positif. Makanya bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, saya yakin mesti hatinya bersih, saya yakin mesti orang itu baik, betul, humoris, pasti. Karena yang keluar hormon positif, ya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of actionnya belum keluar maksimal. Yuk 2018 kita keluarkan kekuatan itu semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas, yang handal dan spektakuler. Jangan iri, dengki, gak cocok, tersinggung, ngamuan, egois. Saya kemarin itu 1 hari dapat, mohon maaf ya 1 ibu, 1 bapak-bapak dari Pacitan, satunya dari Jawa Tengah atau apa, 3, satunya ibu, banyak ibu, otaknya mengkeret, brain atrofi, gak bisa jalan. Jadi kalau ada cirinya orang gak bisa jalan, angel melakoni, itu pikirannya berat. Karena pikiran itu keluarnya energi 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringet banyak. Orang mecahi batu, keringetan, itu hanya 100 kalori. Tapi kalau mikir anak, mikir karyawan, mikir ini, itu 500 kalori. Maka yang sering keserang adalah livernya. Livernya akan mengkeret, karena dia kesedot tenaganya, tapi dia tidak terasa. Makanya jangan egois, jangan merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri. Jadi ibu tadi itu dipikir kabeh, suami dipikir, anak dipikir, putu dipikir, PKK dipikir, puskesmas dipikir, gak kuat. Gak kuat, kebelakan pikiran. Kita ini punya kekuatan sendiri-sendiri. Setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, betul? Kalau kelebihan ini dikumpulkan segini banyaknya, maka menjadi kekuatan yang spektakuler. Kalau tadi bangun masjid digotong orang banyak ini karena dia isinya sedekah, menolong orang dan lain sebagainya. Allah tidak sampai 1 bulan harus berdiri. Karena titipan duit itu. Tapi kalau dia tidak yakin sama Allah bahwa sedekah itu akan ditambah, tambah membuat penyakitnya, dan duitnya banyak kayak dihitungin kamu, tak dibayar dihitungnya. Di sini tidak ada, di sini ini wajah-wajah dermawan. Makanya mudah-mudahan pulang dari sini penyakitnya dibuang sama Allah. As-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Kemarin itu teman saya di masjid, saya ini pembina masjid ya. Nah pengurusnya ada yang sarafnya kecepet, dia asesor bagian menilai perusahaan-perusahaan. Nah kecepet sarafnya nggak bisa kerja, nyeri. Periksa ke dokter semua ngatakan operasi. Nah saya sebagai sahabatnya, Pak ayo operasi. Apa sakitnya? Operasi Pak. Ayo mas operasi. Tak tunggu nak kamar operasi. Terus kurang apa tak tunggoni, kamu operasi tak tunggoni. Aku ya berdoa wis mudah-mudahan lancar. Gak Pak, wis wedi aku. Oh jenenge wedi. Saya ini tukang nyuntik, tapi nek disuntik ya wedi. Segitu itu ada banyak. Terus makanya enggak usah menilai orang, dirinya sendiri kadang-kadang. Makanya orang yang suka menilai orang lain itu hatinya kotor, dia harus didetoks dia. Emotional detox. Suami istri datang ke saya, Pak Gus, bojoku lu tak jak omong kok meneng ae, kok aku sampai sumpah.
Nah saya cek kepada suaminya, kan nyata, Pak, bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, kok bapak ini bisu. Saya bilang, enggak Pak Agus, tapi apa ya, pakai mangan ini dimplok, mangan dimplok. Sakarepmu Bu urusan kabeh wis. Demikian juga ibu kalau merasa diri, tapi ibu memang hebat, punya tanggung jawab. Tapi ojo semua, ada suami, ada anak, ada menantu, libatkan. Mereka itu punya ide-ide, punya yang lainnya. Jangan memaksakan kehendak kita. Banyak tidak akan bahagia, stres. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan pendapatnya. Gini, yes, oke, mantap, sip, drop, aiso, wes, anak milih. Makanya orang yang diem, depresi, itu ya nggak boleh. Bicara diem, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Tapi kalau ada dikomentari, resikonya stroke. Makanya Rasulullah itu senang yang tengah-tengah saja. Sekali tempo setuju, setengah mil itu tidak cocok ya mohon maaf, menurut saya kok begini, mohon maaf, supaya tidak menyinggung. Ada ibu yang enak, aku sangat cocok sama ibu itu, ya gak apa-apa Bu, ibu dari kiri panjenengan dari kanan, beda gak masalah, yuk makan bersama yuk, mungkin ada solusinya, betul? Ada ibu datang enak, aku sama cocok ambil ibu, ya gak cocok ambil ibu, ya gak cocok ambil ibu, ya gak cocok ambil ibu. Ya ibu yang sakit, ngomong-ngomong. Jelas ya? Hati, 70-80% penyakit dari hati. Kalau hatinya nggak diobati, makanya dikir itu kolesterol turun, diabetes turun, diabetes di atas 40 tahun. Emosional, jelas malas olahraga dan makannya amburadul. Kalau itu dilakukan perubahan, ya kembali ke tengah lagi, root direction, arahnya benar. Makanya orang sakit, orang hidupnya tidak enak kan dijewer. Saya yakin orang-orang yang sukses sekarang ini pasti dia pernah dijewer sama orang. Tangannya amburadul, nggak tahu sedekah, lali olahraga, nggak tahu kan masjid, misalkan gitu. Jadi orang sakit itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Kau jewer aku ya Allah, aku akan berubah, mohon pertolonganmu ya Allah, aku akan change. No change, no chance, you change you will, you can change you will success. Jadi berubah, change itu berubah. Nah ini sudah pancet dan lain sebagainya, berubah. Misalkan panjenengan mohon maaf sering ngomel-ngomel sama suaminya, ya ngomong mohon maaf ya ibu sering ngomel-ngomel, maafin ya. Ayahnya juga sama-sama Bu, bapak juga kadang-kadang emosi, maafin ya Bu ya. Sudah langsung daya tahan tubuhnya meningkat, penyakit tidak berani. Apalagi suami istri ikhlas dalam merawat dan lain sebagainya. Penyakit gak berani dekat, wong daya tahan tubuhnya bagus. Tapi nek mantul, gak cocok, gak enak. Pelan-pelan nurun semua. Panjang ngomong, wah, aduh, itu langsung dikurangi nikmatnya. Alhamdulillah ditambah. Ayo syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ya, Abiyayi ala rabbikum tukadiban. Nikmat mana lagi yang masih kau dustakan? Alhamdulillah ditambah, astagfirullah ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Kalau orang menjelekkan kita, tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Apalagi ngerasani orang lain, ini jadi penyakit membicarakan orang. Tadi saya katakan setiap orang ada positif, ada negatifnya. Ambil yang positif, positifnya dikumpulkan. Yang lemah, yang ditutup bersama-sama. Itu namanya orang muslim. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama orang lain, apalagi kepada orang tua, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Akhlak, makanya orang sukses itu akhlak. Pintar
pinter tapi meremehkan orang lain, tidak bisa, tidak seneng, tidak ada rezeki. Kalau kayak S2 itu, gak level, gak level, gak level. Oh tak cepret lambemu, gak level, gak level. Titipan, sehat titipan, betul? Makanya untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Bekerja keras. Rasulullah itu ngajari kerja keras. Nek sukses, ojo lali sedekahi. Karena dari hartamu itu ada titipan untuk orang lain, untuk halal di jalan Allah. Kalau itu kamu keluarkan, kamu selamat dan kamu insya Allah akan ditambah. Gak yakin. Jadi kekayaan yang sebenarnya bukan ada yang di dompet, bukan ada yang di bank, tapi berapa yang kamu berikan di jalan Allah untuk menyantuni anak yatim, untuk membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya. Bukan hanya dia sukses, penyakitnya tadi ditarik sama Allah. Jadi pasien yang kecepit tadi, oh dia Pak Gus operasi. Aku tak boleh alternatif Pak Gus. Apa ya kira-kira? Besok tak koai sing akeh aku. Minggu berikutnya tak tawari, ayo Pak, sampai gak iso kerja, kecepit iki, sakit. Gak Pak Gus, penyakitku silang. Loh, temen tak? Temen. Kenapa? Ya semuanya Pak Agus tak lakukan. Aku sedekah Pak Agus. Saya manggil anak yatim piatu habis 4 juta. Dicabut sama Allah. Ngeri. Itu salah satu contoh dan banyak juga. Sahabat saya tumornya di sini. Kalau jalan minta obat nyeri. Ya, mau diperiksa MRI macam-macam, malah tidak mampu kan, duitnya tidak ada. Sedekah dia laksanakan. Makanya sedekah itu dasar. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Hanya diparingi sehat, diparingi bisa kesini, punya anak, punya rumah, punya itu, aduh, paling tak untuk nikmat Allah hilatus jua. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Panjenengan nafasnya ini di stop 10 menit, tidak usah 1 jam, 10 menit gak nafas, udah lagi. Nek mati terus ya Allah, bangun tenang tak bangun masjid ya Allah, duitku kabeh tak pengen kabeh. No, telat. Bu, tidak ada orang kok suka menolong orang kok terus sakit-sakitan, tidak sukses, tidak ada. Orang itu tidak yakin karena yakin sama Allah. Nomor 1 adalah iman itu yakin, percaya sama Allah. Percaya sama Al-Quran, pasti ada di situ, pasti betul. Galau itu kan galau, banyak kanker sekarang meningkat luar biasa. Pasien saya setiap hari itu 700 orang kena kanker. Paling banyak ibu-ibu. Apa? Galau. Wanita pemurung lebih mudah terkena kanker payudara daripada wanita peniang. Hanya nek menungin itu gampang, nek gak risiko jantung ya kanker. Tapi nek cerewet itu risiko stroke. Sekarang milih biasa aja, ya kan? Kalau bapaknya bicara ya dengarkan dong, telinganya 2 dari Allah. Iya ya, cocok. Demikian juga ayahnya, ibunya pendapatnya bagus. Oke, setuju. Aku ya keturunan pasar lah. Oke, senang. Ada orang tua disuruh nganterkan fotokopi, anaknya nggak mau. Ada ini. Astagfirullahaladzim. Jadi milih enak itu. Sakar PDW SKD. Saya pengen sehat. Saya nggak gengsi kok minta maaf sama istri saya. Maafkan mas yang salah. Sama anak saya, maaf bapak yang salah. Maafkan tulus. Apa orang tua nggak banyak salah? Tambah banyak salah. Banyak dosa, makanya tambah tua, tambah banyak istighfarnya. Harus lebih wise, lebih bijaksana, lebih ngalah. Bukan tambah memaksakan kehendaknya, tambah bertengkar sama mantunya, sama anaknya dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, ya. Itu dia akan penyakitan sendiri. Nah, kita keluarkan hormon kebahagiaan. Alhamdulillah, astagfirullah. 2 kata itu sering diucapkan, pelan-pelan saudara penyakitnya minggir kabeh.
diabetes, kolesterol dan nanti makanya kalau periksa ke dokter sudah ini dokter saya lebih enak dokter ada obat yang dikurangi, oh ini bu tensinya rasanya sudah normal, apa istighfarnya dan lain sebagainya ya bagus istiqomah. Kurang lama-lama ya kalau sudah sepuh ya 2 aja ya kan untuk jaga tensinya sama untuk vitaminnya cukup paling maksimal 3. Ada ibu bapak obatnya sampai 5, 10, 13 saya pernah resepin 15 jadi sudah tua ini oyo-oyo anak puskesmas rumah sakit tensi, kolesterol, diabetes botak skresek sampai obat minum 5 aku 10 loh sudah tua kan organnya menurun kok ditambahi obat nggak ngobati sumbernya ini hatinya ini loh zikirnya ditambah, istighfarnya ditambah baca Qurannya istiqomah, sholat tahajudnya ya semua normal bukan dari makanan. Suami lo pengen sate satu lo ditamplek ojo iku ya pindah kekil tamplek mana ojo iku ya ada diucapkan sakarmu bu sembuh bisa melarat gak iso mangan saiki gratis gak oleh mangan bisa melarat gak iso tuku ternyata suaminya kena diabetes kolesterol itu karena jengkel sama istrinya. Kemarin saya gitu ada bapak-bapak pasien saya cerita loh waktu saya cerita gini loh nangis dia terus cerita ke saya Pak Agus aku curhat Pak Agus dari Bojonegoro kalau nggak salah ya. Jadi saya kemarin tuh keliling Mojokerto, Jombang, Ponorogo ini besok minggu depan ke Tuban. Suaminya sakit berat. Nah terus membaik, berobat membaik. Gara-garanya apa? Ngingu burung 3, burung berkicau itu. Hati ini seneng, sembuh suaminya. Dan ibunya yang jengkel. Jadi mau rame, mau ya apa gitu. Jadi kok bujuku saya itu Pak Kon mikirin mano, ayo mano. Nah mungkin manonya nggak pernah dianu ya, mungkin nggak pernah dirawat mungkin ya. Saya kira pelampiasan itu mano berkicau itu diopeni dia ibunya yang jadi ibunya kena kanker payudara. Apa? Jengkel, mangkel, kanker payudara, kanker pada umumnya itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Orang kalau mikir nggak enak, gennya tertekan. Kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya boleh mikir, tapi nggak boleh kepikiran. Sudah mau sekarang ibu nggak usah mikir biarkan. Nah ibu memang nggak cocok, nggak seneng. Ya lewatkan sama Allah, jangan di front. Itu tambah gegeran ibu daerah. Lewatkan sama Allah, ya Allah. Mudah-mudahan suami itu sadar, ya. Mudah-mudahan burungnya diberikan temannya atau dijual atau apa ya. Gitu. Karena burung yang 3 bulan burungnya bapaknya ini tadi. Jadi diberikan gitu, jangan dimusuhi. Nah, payudara gitu Pak Agus ya. Iya, saya harus istighfar nyun sama Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati ya. Tolong pulang dari sana, pulang dari sini nanti maafkan semua orang yang menyakiti kita. Maafkan suaminya, istrinya. Mana ada ibu-ibu yang gitu minta mantu, Pak Agus aku dongak untuk mantu Pak Agus gini nyun sama Allah ya. Terus dapat mantu sudah, sekarang mantunya dimusuhi ya. Oh, sekarang kena diabetes sama darah tinggi, kemarin malah baru operasi juga. Ini apa maksudnya ini? Pengen dapat mantu, setelah dapat mantu buat disayang, buat untuk teman kayak dimusuhi malah. Kenapa? Karena ini tadi jangan coba-coba merubah hati orang, merubah hati anak atau siapapun tanpa lewat yang punya. Hati ini miliknya Allah, lewatkan sama Allah. Beres. Oh ya takilah ya ca'ul mahroja werzuku minal atas. Semua persoalanmu dunia kamu lapor sama aku, minta tolong sama aku. Sholatnya yang benar, baca Al-Quran dan sholat malam, lapor sama Allah yang serius, pasti diberikan jalan keluar dan ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang kenapa tidak selesai dari masalahnya? Mengandalkan pikirannya, kehebatannya, pengalamannya, segalanya, senioritasnya, lupa sama memahami skenario hidup kita. Jelas ya? Jelas Bu? Masih ada yang yang linu-linu cekot-cekot, itu berarti ada yang mantul masih. Cepat baca istighfar supaya
endorfinnya yang keluar, jangan kortisolnya terus. Ini kortisol akan memakan tulangnya, itu tidak terasa, tahu-tahu keropos tulangnya karena kortisolnya ini makan tulangnya. Ini jahat sekali ya. Bapak ibu saudara sekalian, kalau ibu-ibu sini sudah bagus semuanya, tak lihat, alhamdulillah ya. Sekarang saya lihat ibu-ibu itu wajahnya cerah semuanya. Saya melihat, waduh ini zikirnya kuat, ini mesti ngajinya bagus, ini sholat malamnya juga bagus. Ternyata enggak, ternyata kena sinarnya WA. Astagfirullahaladzim. Jadi titik WA. Jadi kena sinarnya ini terus ketoknya cemelorot ya. Itu semu. Tapi kalau seperti ibu-ibu di Ponorogo ini karena zikirnya ditambah, istighfarnya ditambah, akhlaknya diperbaiki dan lain sebagainya, maka betul-betul ini murni dari hati. Hati ini mencermin di wajahnya sih. Ya Bu ya. Ini ibu-ibu kan wajahnya surgawi ya, karena penuh syukur. Itu bibirnya lebih mesti lebar. Ya apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi panjenengan di rumah harus ada cermin. Bapak ibu saudara sekalian, yang berat itu adalah introspeksi diri. Itu paling berat, makanya harus ada cermin. Aku ini sehat anda, diperiksa jantungnya juga, beli stetoskop, tidak selalu jadi dokter. Stetoskop aja dengarkan, tapi suara jantungnya seperti warga Ponorogo ini, itu istiqomah. Itu akan utang, harus jelas galau. Tapi kalau berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, itu pasti selingkuh, pasti selingkuh. Berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, berdek-dek ketemu langsung mati. Jadi orang selingkuh, ngentet, marah, menipu, pasti larinya kalau tidak jantung, kanker, stroke, diabetes, pasti. Karena dia menipu. Kalau saudara-saudara seperti ini, warga Ponorogo ini, dididik sama sumbangan, pasti dia gembira, pasti. Jadi kalau panjenengan bentak anaknya, bentak pembantunya, bentak siapapun, tidak enak dengan orang lain, pasti badannya tidak enak. Karena kortisolnya keluar dan memakan tulangnya, memakan livernya dan lain sebagainya. Tapi kalau panjenengan menolong, memaafkan, senang, ya, dan lain sebagainya, maka badannya mesti tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nah itu namanya imunoterapi. Jadi terapi itu banyak, operasi, kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, komplementari terapi, sekarang pakai herbal dan lain sebagainya, ya. Tapi lupa imunoterapi tidak benar. Sistem imun kita naikkan dengan apa? Mendekatkan kepada Allah, baiklah kepada semua orang dan banyaklah menolong, maka semua daya tahan tubuhnya akan meningkat. Makanya jengkel hati ini harus detox. Dengan apa? Istighfar paling gampang. Dari istighfar itu obatnya Rasulullah. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu 4 sahabat Rasulullah tanya dengan membawa penyakit, bencana dan lain sebagainya, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu akan dijauhkan dari bencana. Bencana ini macam-macam ya. Sakit, kecelakaan ya. Ada orang tua keluar rumah kecemplung got, ada itu ya. Pakai keluar garasi ketiban genteng, ada. Kemarin saya dipanggil orang tua 70 tahun, Pak Gus, tolong aku, tolong. Iya, kenapa? Dia sama datang, ternyata dia dibobol kepalanya, kakinya diginikan, ya. Dia, aduh sakit. Kenapa Pak? Oh kemarin tuh naik genteng Pak Gus. Lu 70 tahun gemuk penekan genteng. Coba bayangkan. Betul kan parabola. Pada waktu mau turun, saya sudah biasa Pak Agus. Ya ini masih gak biasa, ya ini. Pada waktu mau turun kurang 2 pancian, langsung ibu, belum. Ibunya pas goreng di dapur, kono suara belum, tegani ibu. Garone bojone, aduh. Ternyata kalkaneusnya, tungkaknya ini pecah. Dibawa ke rumah sakit habis 36 juta. Dia istirahat 6 bulan. Padahal di rumahnya situ di depannya ada tukang beca. Mau keluarkan 5.000 Pak, tolong naik ke sana, tonton parabolanya apa yang di bawah, nyocokkan gambarnya.
nggak mau sedekah, munggah dewe lemu, usianya meh 70 tahun. Ini namanya orang tua biaya. Dan sekarang nggak perlu orang tua, muda aja. Kemarin ada lagi betul kan lampu cek muda ini 40-an gitu, 45. Gak tahu mungkin panciannya melengseh atau ya apa, jatuh. Nah pas jatuh nggak siap, yang natap kepalanya dulu, dibuka kepalanya trepanasi karena ada bekuan daripada darah. Dan buka kepala ini 50 juta minimal, belum lagi nyadarkan nanti, belum lagi resikonya dan lain sebagainya. Ya natap, Bu, Pak, jangan eman ya untuk sodakoh ya, dasarnya sodakoh. Sodakoh tidak selalu dengan duit, senyum, berkata yang baik, nasihat dengan baik. Mohon maaf nak, menurut ibu begini, kamu sudah benar, tapi ibu itu pengennya begini. Tidak menyakitkan, mohon maaf. Bukan berarti ibu takut sama anak, enggak, menjaga perasaan. Mohon maaf. Ada bapak-bapak mengingatkan ibunya suka marah-marah sama anaknya. Bu, cok marah-marah tak bu, anaknya itu udah pulang sekolah wis kesel sore, PR ya saya diseneni ya. Meroyang didik anak itu gak gampang, gak usah melok-melok, tak kerumus lambemu bisa. Makanya saya ingatkan Bu, ibu-ibu boleh bilangi suaminya tapi dengan akhlak yang mulia. Apalagi nek ngomeli suami sudah senden di tembok, ini berarti wis nyerah. Ojo diterusno. Ini digetak titik langsung ngumbulai mati. Karena LDL-nya naik, ngenes. Banyak ibu-ibu yang nangis ke saya, Pak Guru. Kenapa Bu nangis? Mungkin suami saya mati karena saya, Pak Guru. Ya mungkin ngelambin kok. Nah sekarang gimana Pak Agus? Ya istighfar sama Allah, doakan aja sudah meninggal dan lain sebagainya. Ya, mari sebelum banyak saya dimintai, tolong oleh Pak Agus kesini. Iya ya Pak. Suaminya kena stroke, istrinya kena kanker serviks, sama-sama ketulang, nggak bisa. Jadi tidur diambil. Saya datang lagi. Pak putra-putranya mana? Putra-putra saya sudah keluar semua Pak Agus, sudah mendidis, sudah di Jakarta di mana. Jadi Bapak Ibu cuma berdua dong. Iya Pak. Jadi diambil, tidak bisa duduk. Itu ya saya guyon gandengan ini. Ya. Kok nunggu sakit, mbok sehat ini gandengan apa? Oh, betul? Ojo isi. Ya, jangan malu lah. Ulangi kita pada waktu masa dulu. Saya kalau sama nyonya saya harus rambutnya sama putihnya, ya sayang sampai sekarang. Ya, berikan kasih sayang kepada masing-masing pasangannya. Mari kita mencocokkan, jangan yang tidak cocokkan aja supaya kita bisa enak di dalam pikiran. Kayak mengkeret Bu, tidak ada obatnya. Pasien saya ke Singapura, saya ke Singapura, oke, saya kan opinion, oke, pulang dari sana, tapi tidak ada obatnya Pak Gus. Terus ibu pengen sembuh enggak? Pengen. Mau obatnya mau. Istighfar, tobat sama Allah, lakukan perubahan yang baik kepada semua orang. Semua diurus, bude ini diurus, baik diurus. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu sahabat saya juga prihatin, meninggal karena sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Sarafnya lumpuh semuanya. Jadi asalnya tidak bisa jalan. Dia cerita ke saya waktu di lift. Terus tahu-tahu keder. Ya saya ingatkan ya. Kalau sudah keder, tolong keberatan beban, pikirannya beban. Ini berarti sel otaknya sudah mulai mengkeret. Ya, tidak bisa jalan. Apalagi dia sendodok ini, dia tambah. Ya. Ya bapak yang dari Pacitan itu sudah berobat kemana-mana. Terus anaknya ini dengar saya ceramah di Al-Falah, tak bawanya ke Pak Agus. Akhirnya malam-malam jam 11 datang ke saya. Tidak bisa datang, mata merah, tidak bisa jalan. Mari Pak, lanjut. Saya balik.
Nah, saya kan enggak pernah ngasih resep obat untuk apa, labnya mana, normal semuanya, labnya normal. Ya, tak kasih obat, saya kasih zikir. Ya, pesan zikir Pak, istighfar ini ibunya di sebelah. Saya tahu enggak ini depresi, jelas. Saya kasih obat, besok cek lab ya, saya minta yang terbaru Pak. Karena meskipun normal, sudah 1 minggu yang lalu saya ingin evaluasi sekarang kondisinya bagaimana. Besok kembali ke sana. Loh, waktu masuk ke praktek saya itu tidak bisa jalan. Nah terus besoknya bagus, bagus, kontrol, lari Pak. 1 hari itu lari tuh. Lari, enak bagus saya itu enak. Ya saya ngasih resep obat 1 aja penenang supaya dia tidak banyak mikir dan lain sebagainya. Enak gitu, saya normal. Ini depresi, tertekan oleh istrinya. Jadi istrinya itu patuh kabeh. Saya dapat info dari mantunya, oh bapak ini salah kabeh, ini salah, wis kabeh diatur ibunya. Akhirnya, tapi saya tidak nyalakan ibunya, akhirnya ibunya yang sadar, Pak Agus, aku ya diobati ya Bu, Pak Agus. Siap, sama-sama. Nanti 1 bulan kontrol ya Bu ya. Maksud 1 bulan Pak Agus 2 minggu ya aku gak enak Pak Agus, aku pengen aku ketemu Pak Agus ini seger. Banyak pasien-pasien saya Pak, ini sudah enak, itu utusan aja lah, apa jauh-jauh dari Trenggalek, dari NTT, dari Sulawesi, tidak usah utusan aja, saudaranya yang suruh ngambil, tidak bagus. Jadi sampai jam 12 malam itu saya ditunggu di rumah, aku mentok Pak Agus, dok Ismail Kasih. Yakin, memang keluhan banyak psikologis, 70% psikologis. Makanya tidak percaya, kan banyak penyakit psikosomatik, badannya nggak apa-apa, tapi pikirannya yang mikir sana, mikir sini, psikosomatik, semua daya tahannya menurun, dan kalau ini berkelanjutan maka akan mengenai organnya, entah jantungnya, entah livernya, entah ginjalnya, entah lambungnya. Minimal kalau orang itu sering masuk angin, nggak enak dan lain sebagainya, itu ansietas, cemas. Ibu sering tembung, sering gelegean masuk angin, kadang-kadang kuyuknya tumpuk sini. Orang itu cemas, kagetan, tapi bisa juga terlambat makan. Dispepsi itu bisa terlambat makan, tapi bisa juga aliran, ya bisa. Makanya harus bisa mendeteksi pikirannya bagaimana dan lain sebagainya. Makanya makan itu jangan terlalu banyak, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Sumutasiku, berpuasalah niscaya akan sehat panjenengan. Loh, puasa itu loh bukan hanya intake yang dikurangi, hatinya tenang, ya kan, nggak emosional, ya semua baik. Makanya nggak usah heran orang kok setelah puasa Ramadan semua hasilnya normal. Makanya orang itu dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Ramadan dipertahankan di luar Ramadan, dan dia nilai-nilai haji atau umroh itu dipertahankan, sudah bagus dia. Istiqomah ini yang berat, mempertahankan kesuksesan itu yang berat. Makanya pagi hari ini saya memberikan tips, anggap ini sudah sehat semuanya, sukses semuanya, bahagia semuanya, ya. Sehat, saya ulangi, ada 7. Sehat fisik, panjenengan kesini berarti fisiknya bagus, sehat. Sehat psikologis, tidak galau. Orang galau biasanya lupa dengan Allah, jauh dari Allah, dan dia dilupakan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan orang galau itu biasanya terlalu banyak cicilan. Ada yang masih punya cicilan, Bu? Mohon maaf ya. Tolong. Kadang-kadang nyicil rantang tak perver gitu ya. Terus kodong, bros, sandal jepit, ember, leset, nah tambah. Boleh nyicil tapi gantian. Bulan ini kodong, bulan depan brose. Gitu loh ya. Ini tumpuk. Saya itu kalau ke dinas-dinas instansi keliling itu ada ibu-ibu yang provokatif. Mbak Yu, daster ping 5 gak ada uang muka. Kok langsung budu kok ngelobak kabeh. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, psikisnya dikurangi. Jadi ngaji itu happy aja supaya kebahagiaan yang muncul ya. Panjang kesini kan pengen obat toh, tapi nggak usah pil. Hatinya bahagia. Ya, tapi introspeksi diri, ya. Sehat sosial, ini mau kumpul-kumpul. Ada orang kaya, pinter tapi di rumah terus. Mungkin besok matinya setelah langsung boleh kain kafan sendiri, terus boleh makan sendiri.
Nggak ada, itu saya 20 tahun nggak ada. Kita ini makhluk sosial, makhluk kumpul. Nah kalau silaturahim ini insya Allah dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, betul ya? Ini senang makhluk sehat sosial, sehat kultural. Kita berbaur dari yang lainnya, dari Madura, dari Sumatera, dari itu saudara kita semuanya. Ojo dimusuhi, itu teman semua. Makanya Indonesia itu 240 juta, bisa rukun, kumpul, positifnya dikumpulkan. Makanya Indonesia menjadi negara yang spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sehat spiritual, ngaji ya, ngaji ini sehat spiritual. Makin dekat, makin takut sama Allah, betul? Jadi hati-hati dalam hidup itu, dalam berucap hati-hati ya, dalam bertindak juga hati-hati ya, karena takut diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad ya, Allah selalu mengawasi kita. Ojo takut sama KPK, sekarang itu takutnya sama KPK, kedua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Tambah astagfirullahaladzim ya. Makanya ibu-ibu meskipun ngajinya hebat, ojo berlebihan. Emansipasi boleh tapi jangan berlebihan. Rasulullah kalau berlebihan tidak seneng. Istrinya itu seminggu ngaji 7 kali, kan tiap hari mesti ada pengajian. Bapaknya kan kerja kan nafkah ya kan. Kadang-kadang ibu-ibu sorenya ngaji lagi, jadi seminggu kadang-kadang ada 9 kali. Jadi Yasin hafal, Ar-Rahman hafal, surat Waqiah hafal, semua suratnya hafal semuanya, baca-baca. Dan suaminya ini karena nyari nafkah, fokusnya untuk menafkahi keluarganya, itu kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Nah terus ibunya ini berlebihan, ya ibu lu ngaji terus ya harus fasih, yang itu sholatnya bolong-bolong. Ayah saya ini maklum, ganti aku aja seniman. Nah ini hati-hati, kebablasan. Sebagai istri yang soleha, dia yang sulit menempatkan pada posisinya. Suaminya lulusan SMA, dia S2, tapi dia selalu hormat kepada suaminya. Hanya ngajinya bagus, suaminya tidak bagus, dia tetap mengangkat suaminya. Ya, ayah imami ya, aku tak makmum sama anak-anak di belakang. Padahal dari sisi spiritual, agamanya lebih pintar istrinya, tapi dia ngangkat suaminya. Ya, ayo. Loh, ayahnya gak pintar ngaji tapi nekat ayo. Yes, imami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya bolak-balik kalkul. Terus seminggu anaknya takon, Bunda, Mama, ayah itu loh imami seminggu kok kalkul. Gak apa-apa le, ya bapakmu ngapalin mek ibu dok, gak apa-apa, tetep itu ayah. Itu namanya istri yang soleh seperti di Ponorogo. Panggil suami dengan nada keras ada enggak di sini? Enggak ada ya. Ayah, enggak ada yang ayah ini pensiun, kadang-kadang kan telinganya rada gak krungu, tambah dikit ya. Ngono iku ayahmu gak dikuping. Ayahnya enggak ngerti. Ayahnya itu enggak ngerti. Oh, sibuk sama pekerjaan. Tapi Allah kan lihat. Allah enggak terima, enggak itu jalannya, enggak boleh. Kong ayahnya datang ke jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah itu pakai bajunya yang terbaik seperti hari ini. Terus berdiri di pintu langsung, ayah disambut. Sudah dilakukan belum? Terus tasnya diambil, direbut, dituntun ke kursi, tali sepatunya dilepas. Baru yang ketiga sae rogon. Jelas ya. Memberilah dahulu, nanti itu akan mendapatkan. Berilah senyuman, pelayanan yang bagus ya. Kadang-kadang suaminya minta di malam minggu loh, kono bulet anak durung turu, seseorang kan video, ini yang menyebabkan penyakit, ini yang memudahkan stroke, kanker, diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Coba kan dengan bahagiakan suaminya. Ini malam minggu loh, ya Pak KNKB Pak, gak masalah.
penyakit minggat, suaminya nggak mungkin kena prostat. Kenapa muncul prostat? Karena jendel, nggak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali, 2 kali. Nah itu bulan nggak metu belas jendel prostat. Ibu juga bingung, bolak-balik ke rumah sakit dipasang selang. Makanya di Arab jarang kena prostat karena sering keluar. Terus makannya apel, buah-buah. Makan apel itu kalau bagus dikerokoti. Jangan sini-sini jus. Orang jus itu males. Kita ini diberi gigi, diberi enzim yang bagus, kerokoti. Ada untungnya bukan ya apa bagus. Iris orang cilik-cilik. Ada ompong, ya muten ya, ya silu malah masih. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Kan gitu. Betul ya? Oh, sore Ustaz bar ya. Nah, tapi nanti ada buku saya yang terbaru, yaitu mencerdaskan generasi milenial. Ya, itu yang terbaru. Bagaimana mensikapi dengan media sosial supaya kita tidak terbawa. Ojo jadi orang usum-usuman, ini kalau itu, ini kalau ini. Kita harus bisa. TV aja kita harus mensikapi. Kalau saya lihat itu ya, selain pengajian ya, Maulana, Ustaz Maulana, Mama Dede ya, Opera Van Java, Tukul ya, terus apa stand up komedi itu mengeluarkan hormon kebahagiaan. Ibu kadang-kadang milih keliru sinetron, naik bolak-balik itu mentumane benci. Banyak orang kena stroke gara-gara nonton TV ya, karena emosi ya, emosi. Padahal itu kan tujuan, itu kan peran aja ya. Apa kita larut ke situ ya? Makanya kita harus pandai memilih dan memilah. Baik saudara sekalian, yang terakhir sehat tadi adalah sehat spiritual, yang terakhir sehat finansial. Semoga keluarga besar Ponorogo ini rezekinya melimpah dan barokah ya. Nanti saya doakan supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum umroh haji bisa berangkat semuanya ya, yang bisa ibadah di sana ya. Nah, sekarang saya memberikan tips. Anggap ini sudah sukses sehat. Kalau sehat, tadi yang harus olahraga ya. Olahraga itu teratur, terukur, sesuai umur itu aja. Terserah panjenengan milih. Ada 70 tahun datang, bagus saya beri olahraga, bagus Pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak milih apa Pak? Futsal, terus motor saya kira ini. Nah 70 tahun futsal ya. Ya. Nah kalau sepeda ontel, sepeda kebo sih lumayan, sama jalan kaki. Tapi kalau malas olahraga, sholat yang khusyuk adalah olahraga terbaik, apalagi di malam hari tahajud. Ya. Yang kedua, sukses. Sukses itu ukurannya harta dan kedudukan. Ukurannya sukses harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Tidak ada yang mau kerja keras pengen dapat banyak, impossible, tidak mungkin. Itu mentalnya broker. Tidak mau kerja keras pengen dapat banyak, tidak mungkin. Kita harus worker. Kerja keras, dapat rezeki, sedekahnya ditingkatkan. Sekarang kan banyak, ini loh pekerjaan, itu di bagianku, itu yang mudun, anakku mau aku tanda tangan. Kita harus mental worker, ada kerjaan mana? Saya kerjakan, nanti ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya itu sedekahku, lewat ilmuku, lewat menangkapku. Dan bahagia ukurannya hati. Kalau ingin bahagia, banyaklah berusaha dicintai Allah dengan sering SMS-an kepada Allah. Allah butuh SMS, di SMS, D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya membaca Al-Quran, mengaji, dan S-nya sedekahnya. Banyaklah menolong orang lain dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Namanya pernah. Sekarang saya anggap itu sudah sukses, bahagia semuanya. Saya memberikan tips untuk mempertahankan. Ini jauh lebih berat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap konsisten istiqomah, maka tidak ada mereka bersedih hati berduka cita. Mereka itulah penghuni surga yang kekal di dalamnya atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Quran surat Al-A'raf. Ditambahi surat Fussilat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap teguh pada pendiriannya, malaikat turun bisikkan kepada mereka, janganlah mereka takut, bersedih hati, surga sudah disiapkan untuknya. Baik saudara sekalian, mempertahankan kesuksesan, kebahagiaan dengan istiqomah. Satu, banyak bersyukur, tetap bersyukur, selalu bersyukur.
Mulai pulang nanti jangan ngomong wah aduh, maka pelan-pelan nikmatnya dicabut sama Allah. Alhamdulillah. Kalau nggak enak, astagfirullah. Dua kata itu sering dipakai, activity, spiritual cohesion, maka semua penyakit minggat, rezeki siap masuk. Yang kedua, istiqomah, konsisten. Dalam apa? Dalam ketakwaan, takut kepada Allah. Dalam apa? Kesabaran. Kita ini masih masa sulit, tapi dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Istiqomah dalam apa? Kedermawanan. Allah itu tidak kenal krisis loh ya. Krisis itu dari kita sendiri. Allah itu maha kaya. Anjir kadang-kadang sering ngomong, laku-laku ngomong, pakai diskonan, alas sampai ada duit, krisis. Kamu kalau menilai omong krisis, turuti. Karena jangan ngomong nakal sama anak. Hebat kamu, mama bangga dengan kamu. Subuh tepat waktu. Hebat kamu, jadi orang hebat kamu. Good speaking, bicara yang bagus. Kenapa orang nggak punya duit? Dia bilang, bu aku minta tolong ya, gak iso, repot, males, sulit. Baik sendiri, gak iso, repot, sulit, males. Dan ada rezeki, dari mana rezekinya? Oh kita ini suruh menolong. Kata Rasulullah, siapa yang suka menolong orang lain, meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi esensi daripada takwa adalah social intelligence. Dia peduli. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia peduli. Wal kadhibina al-ghaidh, kalau debat dia ngalah, dia peduli. Wal afina 'anil nas, dia pemaaf, dia peduli. Maka orang yang mulia di hadapan Allah, takwa kepada Allah, besok tamu Allah pertama kali, orang itu punya kepedulian yang tinggi kepada siapapun, pada masjidnya, kepada temannya, pada saudaranya, pada keluarganya. Dia selalu ingin menolong orang. Istiqomah dalam apa? Dalam kebersamaan, dalam kebaikan, dalam keikhlasan. Banyak sekali nggak over kita menilai orang lain. Mulai sekarang jangan suka menilai orang lain. Kita orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Yang ketiga, untuk mempertahankan kesuksesan adalah action positif. Virus yang baru saya temukan H3C2A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Allah. Good head, pikiran yang selalu positif, memandang sesuatu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatif. Good head, tangan kaki kita untuk apa? Ibadah. Apa nomor satu? Sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada. Kedua, untuk apa? Untuk bekerja yang maksimal, yang semangat, yang ikhlas. Kalau dapat rezeki, ojo lali sedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. C yang pertama adalah good communication. Kalau ada orang bicara, dengar dari siapapun, dari tukang becak, dari kita tidak lihat orangnya, lihat esensi dari pembicaranya. Kalau itu bagus, terima saja. Kita belum tentu dari lebih baik dari tukang becak yang ada di depan gedung ini. Dari apanya? Takutnya kepada Allah. Dari apanya? Rasa bersyukurnya. Mereka makan sehari sekali sudah senang. Kita 3 kali kadang-kadang kurang. Betul? Makanya kemarin ketemu ibu-ibu, ibu kok tambah lemu. Masa sih Pak Agus mau makan tuh gak teratur kok tambah lemu. Kadang-kadang pengen nemu itu. Gak teratur itu, bablasan jenenge Bu. Bapak Ibu Saudara sekalian, C yang kedua adalah good care, peduli. Yang terakhir adalah good action. Yang keempat adalah tetap semangat, fight, ya, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Full energy, semangat kerja, inovasi, harus inovasi. Inovasi yang besar adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Ya, ini good communication, mendengarkan. Communication with heart, with empathy, itu yang sulit. Ya, mendengarkan dengan hati itu yang sulit. Hanya adalah honesty, jujur, kode identitas, jangan berbohong dan lain sebagainya. Insya Allah terus direction, arahnya benar menuju ke surga. Yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ada 50% keberhasilan. Senjatanya orang mukmin, banyaklah berdoa. Allah itu paling senang kalau dimintai, lain sama manusia. Manusia dimintai 2 kali, bisa ngomong, ikilah teko mangan, jalut mangan.
itu manusia. Tapi kalau Allah, siapa yang minta terus-terusan? Aku senang diminta, karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha segalanya. Ya, makanya kita sering bangun malam untuk mohon kepada Allah, untuk kita bersyukur dan meminta pertolongan dan lain sebagainya. Apa semua yang panjenengan cita-citakan? Jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang maafkan semua orang yang menyakiti kita, yang tidak cocok dengan kita. Mari kita biasakan untuk bisa menerima pendapat orang lain, dan action kita harus introspeksi diri. Sering kita mohon maaf, istighfar kepada Allah, dan mohon maaf kepada orang tua, mertua kita. Jadi orang tua itu bukan hanya orang tua mertua, tapi orang yang lebih tua itu juga orang tua kita. Ya, makanya kita rasa egois diturunkan supaya tidak menyakitkan, supaya rezeki mudah masuk ke dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan 1, 2, 3. Saya ingin ngasihkan buku ini ya. Sehat, sukses, bahagia dengan ridho Allah. Ini tips-tips hidup enak. Ya, di sini ada tambahannya mencegah selingkuh dan lain sebagainya ya. Sembuh dari kanker, sembuh. Jadi jangan, di sini ada tipsnya selingkuh ya. Untuk bapak-bapak ada 21 titik erotis pada wanita. Itu di sini ada. Jadi nggak ngobrol ngelirik orang lain untuk opo ya. Dirawat istrinya yang baik. Saya ingin yang bisa jawab cepetan ya, ngacung ya. Coba, nafas kita satu hari itu berapa kali? Ayo ngacung. Banyak. Ya. Ya. 1 menit berapa kali? 2 kali. Salah. Masuk mati. Masuk 2 kali dong, Pak. Berapa? Oh, salah. Ayo. Ya Bu, yang belakang hitam. Yang hitam. Itu. Berapa kali? 25.000. Ini senengannya duit aja. Salah. Berapa? Ya kita anggap semua. Jadi 16 sampai 24. Ya ini Bapak ini nyebut 17 ini Pak. Mana? Oh, betul. Nafas 1 menit itu 16 sampai 24 range-nya ya. Bapak ini nyebut 17 kali. Betul Pak ya. Alhamdulillah ya. 1 kali lagi. Ini masih ada 1. Itu ibu-ibu sekarang, ayo. Bu, yang menyebabkan orang sakit itu apa yang gampang? Ayo, ya. Iya hati, tapi apa sebutkan ya? Ayo Bu, apa? Pikirannya kotor, ya. Yang lainnya? Ya, 1 pikiran kotor ya, pola pikirnya harus positif. Yang kedua, positif thinking, ya. Siapa yang bisa jawab? Depresi, ya boleh. Ya, pikiran itu. Pola makan, pola pikir. Terus yang kedua apa? Pola makan, makannya amburadul, semua dimakan ya. Makanya orang gemuk itu biasanya punya sifat emanan. Jadi makannya anaknya ganteng eman, jadi bapaknya ganteng eman. Suka ngicipi, itu orang gemuk mesti ya. Nitili, makanya angel diturunkan karena itu tadi punya sifat emanan tadi ya. Pola pikir apa Bu? Nah, pola hidup itu masuk. Nah, yang terakhir apa? Tadi sing penekan genteng tadi. Kakean pola. Ya, sini Ibu masuk. Kakean pola. Jadi pola pikir, pola makan, pola hidup yang paling banyak sekarang kakean pola. Yaitu menyebabkan orang sakit ya. Bu ini gembira ini. Waduh ya. Saya punya maju terus, ini bagus, aura yang bagus ini ya. Masih punya cicilan Bu? Enggak. Oh sudah tua, betul, sudah tua. Bapak Ibu Saudara, saya nambahi bahwa lansia itu 80 tahun loh ya, bukan 60 tahun. Jadi kalau 60 sampai 80 tahun itu masuk dewasa muda. Jangan ngomong tua, aku jangan, nanti saya ikut tua. Alhamdulillah saya masih sehat, saya bisa ke masjid, saya bisa olahraga, saya bisa ke Car Free Day, saya bisa naik sepeda. Itu kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang ya. Jadi panjenengan ojo merasa 60-80 tahun dewasa muda ya. Jadi jangan merasa tua. Alhamdulillah saya nanti aku pensiun, aku wegah, aku jangan. Alhamdulillah aku sudah selesai tugasku, aku sekarang tinggal menikmati hidup dengan cucu-cucu, aku bisa melencer sehingga di drive terus, selnya ini mudah terus
ya, awet muda. Jadi terus isinya otot kawat balik besi, awet sehat gak mati-mati ya. Itu yang penting. Mari kita berdoa. Tapi saya ceramah ini dilaksanakan loh ya, fair ya, jujur ya, hatinya yang ikhlas, action. Jadi pandai-pandailah kita mengolah hati dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah ya. Olah hati, olah pikir, olah sikap kita, menghormat orang ya, insya Allah nanti rezekinya, dan olah perbuatan kita supaya kita selalu bertambah baik, barokah. Rabbi anjil menjalamu barokah wa anta khairul muslim, selalu bertambah kebaikan, kesehatannya, rezekinya, anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Pesan saya pokok ojo mikir berat-berat, tidak mampu sharekan kepada keluarga yang lainnya. Aboten saya kasih warning, banyak brain atrofi, otaknya mengecil ya, cirinya sulit jalan sampai dia nggak bisa jalan, kaku, rigid karena sel otaknya mengkeret semuanya. Jadi ada liver mengkeret, itu cirrhosis karena pikiran, otak mengkeret juga pikiran, brain atrofi ya. Makanya kita biasa saja, selalu nyuwun sama Allah, baiklah dengan semua orang, positive thinking dan menolong siapa yang membutuhkan pertolongannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya saya bawa menuju dicintai Allah agar semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Ikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik sebagai latihan juga kalau kita sewaktu-waktu sakaratul maut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti luar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini keluarga besar jamaah pengajian Ahad Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini jadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Kalau kamu berzikir di antara manusia, maka aku berzikir di antara para malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ilmu pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kul asir. Allahumma ja'alna bil afiyati was salama wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa aidan mujibatin nadam wa wafiqna lil amali sholihati wa antaradil anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anjina min jalan mubarakah wa anta khanjili. Rabbi anjina min jalan mubarakah wa anta khanjili. Rabbi anjina min jalan mubarakah wa anta khanjili. Ya Allah, keluarga besar jamaah pengajian Ahad Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta seluruh keluarga besarnya dan masyarakat semuanya ya Allah. Rabbana afif 'anna sabran wa tabbir aqdamana wa sunal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi qaddin wa la masyaqqatin ma'a salamati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hasil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhumah. Rabbana inna nas'aluka nikmatan wa rahmatan wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya doakan semua yang belum umroh haji segera berangkat ya, niat pulang dari sini nyelengi segera berdoa nyuwun sama Allah, mudah-mudahan segera bisa berangkat ke sana semua. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.